Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya Bapak Ibu. Baik, jumpa lagi Bapak Ibu di acara Ngopi, Ngobrol Pintar bareng Bu Nunu sore hari ini. Dan kali ini edisi spesial Hari Guru Nasional. Pas ya, di tanggal 25 November 2024. Dan ini topik sore ini membahas isu yang sangat ditunggu oleh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan tentang seleksi administrasi PPG guru tertentu atau PPG dalam jabatan. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, selamat Hari Guru Nasional bagi Bapak Ibu guru semua di seluruh Indonesia dimanapun berada. Semoga peringatan Hari Guru Nasional kali ini mau berkah bagi kita semua, seluruh guru yang bertugas dengan segala kondisi di seluruh Indonesia. Harapan kita, profesi guru menjadi profesi yang membanggakan, mulia, bermartabat, dan tentu ke depan sejahtera segera menjadi kenyataan. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya cintai di seluruh Indonesia, hari ini karena Hari Guru, kalau besok ya, di puncak Hari Guru akan ada banyak kabar gembira dari Pak Menteri untuk Bapak Ibu guru. Nah, hari ini kita juga akan membawa kabar gembira Bapak Ibu. Nah, pasti kabar ini seperti yang sudah saya sampaikan, yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan tentang seleksi administrasi ya, karena banyak sekali pesan yang masuk ke IG saya, di komen, bahkan ada juga yang DM pertanyaannya, Ibu, kenapa saya belum terpanggil juga PPG? Saya sudah mengabdi sekian lama, kapan segera dibuka seleksi administrasinya supaya kami juga mendapatkan kebahagiaan seperti guru-guru yang lain yang sudah ikut PPG guru tertentu. Kapan sih ada seleksi lagi? Nah, sore ini kita akan bahas bersama ya Bapak Ibu. Dan sebelumnya tentu saya sangat berterima kasih ya kepada Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di sore hari ini. Sudah ada lebih dari 4.300 Bapak Ibu guru yang sudah bergabung. Saya sapa terlebih dahulu semua Bapak Ibu guru yang sudah bergabung dari manapun Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga keluarga besar tercinta saya dari seluruh Indonesia, dari Balai Besar Guru Penggerak, Balai Guru Penggerak, Balai Penjaminan Mutu, Balai Besar Penjaminan Mutu yang sudah ikut bergabung untuk menyimak acara yang penting, yaitu Ngopi bareng Bu Nunu sore hari ini. Dan hari ini benar-benar spesial. Dari ruang kerja saya ada kopi-kopi ya di belakang saya. Ini ruang kerja saya yang sangat saya banggakan, karena disinilah saya berpikir untuk Bapak Ibu guru semua di seluruh Indonesia. Dari Aceh, Papua, dari Banjarmasin, dari mana lagi nih? Dari Lampung, Banggai, Kayu Agung, Tasikmalaya, Tanah Toraja, Gorontalo, Lombok, Makassar, dan semuanya saja ya. Terima kasih sudah menulis Bapak Ibu di mana berada. Nah, sebelum kita mulai ngobrol, dan hari ini memang ada tamu yang sangat spesial yang siang malam berpikir untuk PPG, yaitu Mas Direktur Ferry. Sebelum saya panggil, saya mau cerita dulu nih kopi yang ada di depan saya. Jadi nggak lengkap rasanya ngopi ini kalau tidak ada kopi yang saya ceritakan. Nah, Bapak Ibu guru yang saya cintai semuanya, karena saya sedang tidak berada pun, saya juga ditemani oleh secangkir kopi yang sangat istimewa. Ini pilihannya tidak ada di daerah mana-mana ya, tapi kopi favorit saya. Sore hari ini saya ditemani secangkir kopi yang kopi Sidikalang ya. Meskipun ada di lemari saya, salah ada di sini ya, Bapak Ibu bisa melihat. Saya juga sangat suka dengan kopi Sidikalang ini karena kopi yang sangat nikmat, dibuat dengan metode apapun dia selalu enak. Nah, selamat sore. Dan Bapak Ibu yang sekarang sudah mulai menyimak IG-nya dan menunggu pertanyaannya dijawab, saya akan segera menjawabnya. Nah, semoga semua sehat ya. Nah, supaya lengkap pembahasan kita akan datangkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Mas Direktur, Mas Ferry Maulana Putra. Halo Mas Ferry. Halo Bu Dirjen. Iya, gimana? Oke, alhamdulillah. Oh, ini ngurus PPG kok tambah tua ya? Gimana? Sehat saja? Alhamdulillah Bu Dirjen. Iya, tadi kita bersama habis mengikuti upacara ya. Betul. Upacara Hari Guru. Saya tadi menggunakan pakaian adat dari Palembang.
Mas Ferry pakai baju adat mana tadi? Saya dari Sulawesi Tengah tadi. Oh, Sulawesi Tengah ya. Jadi ini wajah saya masih cantik ya pakai make up karena masih habis pakai baju adatan. Saya sangat bangga ya menggunakan baju adat dari seluruh Indonesia. Gimana Mas kabarnya? Ada kado spesial untuk Hari Guru kita hari ini? Iya Bu Dirjen, luar biasa Bu ya. Jadi hari ini memang hektik ya, banyak sekali pekerjaan kita dan tentunya mengingat PPG kita saat ini sedang proses yang cukup intens. Ya. Sejauh ini tim sudah bersiap dengan baik Bu Dirjen. Jadi kami senang jika PPG menjadi salah satu kado nih Bu Dirjen. Oh gitu. Di Hari Guru Nasional hari ini. Iya, terima Mungkin kasih. Itu Bu Dirjen. Terima kasih Mas Ferry. Kita kan selalu memberikan yang terbaik untuk guru ya. Dan kita memang menyadari bahwa guru kita jumlahnya banyak. Tapi kita ingin memikirkan semua guru dengan semua kepentingannya. Tapi tentu ada prioritisasi gitu ya Mas Ferry. Saya juga menyapa nih dari NTT. Terima kasih sudah bergabung. Tadi barusan tolong dong disapa. Iya, halo Ibu Guru dari NTT. Saya di sini bersama Mas Dir. Memang luar biasa sekali. Saya sangat salut loh dengan teman-teman Mas Ferry. Libur pun dia nggak pernah libur ya. Tapi mempersiapkan semuanya sepanjang tahun 2024. Dan capaian kita juga sangat luar biasa. Bahwa PPG guru tertentu, pilotan 1, 2, dan yang kemarin, yang ketiga sudah berjalan lancar. Dan teman-teman yang ketiga juga sudah selesai ya, UTBK kemarin ya. Betul, Bu. Saya berikan apresiasi yang tinggi untuk Mas Ferry dan tim yang tidak lelah, tidak pernah mengeluh, selalu mempersiapkan semuanya dengan baik sehingga semuanya berjalan lancar. Sesuai dengan harapan kita bersama. Silahkan Mas Ferry. Apa sih progres untuk PPG guru tertentu tahun 2024 ini? Baik, terima kasih Bu Dirjen. Jadi tahun ini kita alhamdulillah sudah berhasil mencapai angka tertinggi Bu Dirjen. Oh gitu. Dalam pelaksanaan PPG bagi guru tertentu atau PPG dalam jabatan. Ya. Dan pesertanya itu mencapai 606.000 lebih Bu. Wah, banyak sekali ya. Ya, itu sepanjang sejarah baru kali ini ya. Baru kali ini Bu Kalau Dirjen. 606.000 itu kalau dikerjakan dengan cara lama butuh berapa lama itu? Kurang lebih 6-7 tahun Bu Dirjen. 6-7 tahun kita selesaikan dalam hitungan bulan ya. Betul. Saya luar biasa Mas Ferry ini. Gimana cara kerjanya kayak Batung Bondowoso? Iya Bu Dirjen, ini memang hal yang perlu dan patut kita syukuri karena dengan adanya peraturan baru terkait PPG, transformasi PPG terutama PPG bagi guru tertentu itu sangat dimungkinkan Bu Dirjen. Jadi ini jadi yang menjadi hal yang perlu kita banggakan, kita syukuri dan mudah-mudahan ke depan bisa kita lebih banyak lagi melaksanakan PPG guru tertentu. Iya, baik. Aduh, luar biasa sekali Mas Ferry, usahanya yang luar biasa. Dan sekaligus selain kepada Mas Ferry dan seluruh tim PPG, saya ucapkan apresiasi yang tinggi untuk kerja keras tanpa batas untuk guru-guru kita di seluruh Indonesia. Saya juga secara pribadi mengucapkan selamat kepada seluruh guru yang sudah lulus UKPPPG. Semoga menjadi penambah semangat Bapak Ibu ya waktu mengajar di sekolah, dan harapan kita nanti semuanya bisa segera mendapatkan kesejahteraan seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Menteri. Kita kayaknya udah banyak pertanyaan loh Mas Ferry. Ini sudah ada 7.600 guru yang bergabung dalam acara kita hari ini. Berarti banyak acara kita sangat ditunggu oleh guru seluruh Indonesia. Supaya kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, lalu kita jawab aja ya Mas Ferry pertanyaannya. Ini ada pertanyaan pertama nih dari Lailahma, Ibu Lailahma. Pertanyaannya, kapan dibuka seleksi administrasinya? Apa saja yang harus disiapkan? Nah, ini yang paling tahu itu Mas Ferry. Coba Mas Ferry dijawab. Baik, terima kasih Bu Dirjen. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dirjen, Prof Nunu, insya Allah di akhir November ini dalam 2-3 hari ke depan ya, mudah-mudahan tidak ada halangan ya Bu, kami akan segera membuka seleksi administrasi Bu bagi guru tertentu untuk mendapatkan peserta PPG bagi guru tertentu di pelaksanaan periode berikutnya. Nah ini Bu, syarat-syaratnya sebetulnya cukup menantang dan menarik gitu ya Bu ya, untuk mengikuti seleksi administrasi ini. Yang pertama, terdaftar di Dapodik sebagai guru atau kepala sekolah pada satuan pendidikan formal di tahun ajaran 2023-2024 pokoknya negeri swasta ya,
aktif mengajar dan aktif mengajar Bu. Jadi paling guru swasta bisa? Bisa Bu. Oh gitu ya, tadi ada pertanyaan soalnya, guru swasta Betul. bisa? Bisa. Iya, selain itu Bu Dirjen, yang bersangkutan juga belum memasuki masa pensiun Bu. Jadi sesuai ketentuan perundang-undangan atau dalam hal ini berusia 60 tahun. Oh, gitu 60 ya. tahun ya. Betul. Dan sebelum 60 tahun ya. Betul Bu. Terus? Kemudian yang ketiga, ini belum memiliki sertifikat pendidik Bu. Ya. Gitu. Dan belum menjadi peserta PPG bagi guru tertentu di tahun 2024. Ya. Dan ini yang paling penting Bu, biasanya ini menjadi konsen kita, yaitu memiliki NIK, NIK yang valid, dan juga memiliki ijazah S1 D4 yang linier Bu Dirjen, sesuai dengan bidang studi PPG yang dibuka. Ya, jadi Bapak Ibu itu ya 4-5 syarat. Jadi tidak ada syarat NUPTK, tidak membedakan negeri dan swasta. Pokoknya semua guru aktif itu bisa, gitu ya Mas. Betul. Ya. Terus ada lagi? Iya Bu, jadi untuk seleksi administrasi kali ini Bu Dirjen itu semua dilakukan secara sistem. Oh, menggunakan sistem. Betul, Ya. sehingga seluruh pemberkasan itu akan dilakukan melalui platform SIM PKB. Nah, Bapak Ibu hanya perlu mengidentifikasi data yang tercatat Bu, menyesuaikan jika ada yang perlu diubah dengan data yang terbaru, Ya. sehingga Bapak Ibu memenuhi syarat administrasi tadi. Ya. Jadi prosesnya demikian Bu. Jadi Bapak Ibu, tadi Mas Direktur sudah menyampaikan ya, ada 5 syarat. Jadi tidak ada syarat di luar yang disampaikan oleh Mas Dir tadi. Nah, dicatat ya semuanya. Jadi tidak lagi perlu NUPTK. Apakah guru swasta bisa? Jadi semua bisa. Tadi ada syarat administrasi. Bagi siapa saja ya. Jadi yang belum ikut, yang masih belum ikut PPG sampai tahun 2024 tadi aktif mengajar, bisa ikut, bisa daftar. Sepanjang tercatat di Dapodik. Ya, sepanjang tercatat di Dapodik. Jadi gitu, syaratnya simpel saja ya. Bapak Ibu Guru, saya kembali menyapa nih Bapak Ibu yang dari Palembang, Bapak Ibu Guru dari Solo, semuanya ya. Terima kasih sudah bergabung, kepada semua Bapak Ibu Guru, 9.000 guru yang sudah bergabung di sore hari ini. Baik, kita akan lanjutkan ya Mas Ferry. Baik, kita cepat-cepat supaya semua bisa terjawab. Ini ada dari Ibu Anissa Putri. Bagaimana teknis verifikasi dan validasi? Apakah kami harus upload data ke dinas? Gimana Mas? Baik, terima kasih Bu Dirjen. Jadi terima kasih Bu Anissa. Jadi seleksi administrasi yang tadi disampaikan bahwa akan segera dibuka dalam beberapa hari ke depan. Secara teknis prosesnya itu dimulai dengan proses verval data. Hal ini penting sekali Bapak Ibu untuk memastikan Bapak Ibu benar-benar memenuhi persyaratan administrasi sehingga berhak mengikuti PPG. Jadi Bu Dirjen, Bapak Ibu mohon bersiap-siap untuk membuka akun SIM PKB masing-masing, dan dalam akun SIM PKB Bapak Ibu diharapkan untuk yang pertama Bu Dirjen, ini wajib mengecek NIK NIK-nya ya, agar valid. Iya Bapak Ibu, dulu itu masalah terbesarnya nggak valid NIK ya. Betul Ibu. Coba dicek kembali Bapak Ibu ya, jangan sampai nanti udah kadung mau pendaftaran Bapak Ibu baru ngurus NIK-nya, nggak valid ternyata. Cek dulu nih, masih ada waktu 2-3 hari ke depan loh. Ya betul Bu Dirjen, karena hal ini berkaitan dengan data yang tercatat pada Dapodik. Karena NIK yang valid adalah salah satu syarat wajib untuk mengikuti PPG bagi guru tertentu. Nah, jika ada kendala, Bapak Ibu bisa segera mengurusnya ke Dukcapil, ya, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil di wilayah masing-masing. Kemudian setelah itu melengkapi data individu pada Dapodik. Nah, ini juga hal penting sekali karena kesesuaian nama dan data-data lainnya memang betul-betul harus pas gitu ya. Yang ketiga Bu Dirjen, ini ada yang disebut dengan verval ijazah. Nah, hal ini juga penting untuk Bapak Ibu karena Bapak Ibu diharapkan segera melakukan verifikasi faktual nih Bu. Jadi verval ijazah masing-masing agar kesesuaian ijazah S1 atau D4 yang dimiliki itu linier dengan bidang studi PPG yang dipilih Bu Dirjen. Kemudian yang berikut melengkapi informasi atau bidang studi PPG yang sesuai dengan ijazah S1 hasil verval. Dan yang terakhir melengkapi biodata diri pada sistem pendaftaran seleksi PPG bagi guru tertentu. Coba dicek Mas, ini ada yang tanya, ini suaranya Mas Direktur kecil sekali, benar nggak? Suara saya kecil ya Bu? Nggak, oke. Besar. Oh, dilanjut Mas Dir, ini ya.
Saya sambil Mas Dir ngecek suara, saya sapa Bapak Ibu guru dari Kediri, Nusa Tenggara, Surabaya, Labura, semuanya saja ya. Ini suaranya coba digedein. Sudah ya, supaya semua tidak terdengar katanya. Cek. Sudah terdengar kah Bapak Ibu? Suaranya kecil katanya. Mudah-mudahan sudah terdengar lebih jelas ya. Majalengka juga, Bengkulu, aduh terima kasih. Kecil suaranya. Bisa diganti suara ini ya Mas? Digantinya. Sulawesi Tengah. Oke. Cilacap. Ya, udah lanjut Mas. Baik Bu Dirjen. Saya menambahkan informasi ya Bu Dirjen ya. Jadi di akun Instagramnya PPG sudah kami bagikan Bu informasi tentang tata cara mekanisme verbal ijazah pada laman Info GTK. Namun Bapak Ibu guru yang belum bisa verbal ijazah pada laman Info GTK karena satu atau lain hal tidak usah khawatir Bu Dirjen. Karena kami akan melakukan verbal ijazah secara berjenjang untuk memastikan ijazah Bapak Ibu guru ini sesuai dengan syarat yang dibutuhkan. Jadi memang semua sebetulnya sudah terotomatis gitu ya. Tetapi jika ada permasalahan biasanya nanti akan diminta untuk upload ya. Ini hanya untuk kasus-kasus tertentu. Ya, jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang upload itu jika ada kasus, pokoknya begini, jika menemui kendala di situ ada helpdesk ya Bapak Ibu, nulis saja. Meskipun di komen saya itu tidak saya balas, tapi dibaca ya. Saya baca dan semua tim saya baca. Jadi kalau ada pertanyaan yang sama pasti kita akan jawab ya Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Masih lama waktunya dan seleksi administrasi tadi durasinya cukup lama ya. Betul. Jadi nanti misalnya dibuka tanggal 30 lalu kemudian belum berhasil, terus semangat saja Bapak Ibu terus mengikuti gitu ya. Pertanyaan banyak sekali nih Bapak Ibu ya, tapi boleh dong Mas Dir minum kopinya dulu. Iya Bu, siap. Saya juga mau menyeruput kopi saya. Bapak Ibu bagi ada yang bertanyaan silahkan ditulis di komen ya. Nanti tim akan mencatat dan akan menayangkan. Dan jika hari ini pertanyaan ini belum selesai, kami akan jadwalkan kembali jika memang masih ada pertanyaan dan belum terjawab oleh kami. Gitu ya Mas Dir ya? Siap. Lagi pula Bapak Ibu juga bisa kok bertanya di lamannya PPG ya. Di sana banyak sekali informasi ya. Kalau misalnya semua informasi itu tercatat di sana. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Kamelia Alika Afiyah. Selamat sore Bu, semoga Ibu sehat ya. Pertanyaannya Bu Nunu, apakah yang bukan dari bidang pendidikan namun sudah lama masuk Dapodik dan lama mengabdi di sekolah swasta, apa bisa mengikuti seleksi administrasi dan terpanggil di PPG 2025? Ini mohon penjelasannya. Jadi begini, bagi guru yang sudah mengabdi lama dan terdaftar di Dapodik, tetap bisa mengikuti seleksi PPG bagi guru tertentu dengan menggunakan ijazah S1 yang tercatat dan valid di PD Dikti. Ya, jangan khawatir ya Ibu, bisa. Bidang studi PPG yang bisa dipilih sesuai dengan ijazah S1 yang dimiliki. Misalnya ijazah S1 ilmu murni matematika, di peraturan kita kan ada ya. Ilmu murni matematika itu bisa memilih bidang PPG matematika untuk guru kelas SD. Begitu juga dengan yang lain. Nanti untuk ngecek misalnya ijazah saya ilmu bukan pendidikan, bisa ikut PPG apa? Bisa dilihat di lamannya PPG juga ya. Betul Bu Didi. Ya, jadi bisa, oh saya ini misalnya ilmu murni sejarah, itu bisa masuk kemana, itu ada di laman. Nah ini ada pertanyaan berikutnya nih Mas Ferry dari Ibu Resta Fitri Burhanuddin. NUPTK tetap menjadi syarat bisa ikut seleksi Bu, gimana Mas? Iya Bu Dirjen, jadi sebetulnya syarat NUPTK untuk seleksi PPG bagi guru tertentu saat ini tidak diwajibkan Bu Dirjen. Yang menjadi syarat wajib adalah NIK-nya. Oh NIK ya? Yang valid itu yang menjadi NUPTK wajib. Belum wajib ya? Tidak lagi Bu Dirjen. Oh tidak lagi wajib. Betul, status valid di mana NIK padan antara data yang ada di Pusdatin dengan data yang ada di Dukcapil dengan kesesuaian antara digit angka pada NIK itu Bu. NIK-nya sesuai, namanya sesuai, tempat lahir sesuai, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu kandung. Nah, ini kalau sesuai semua bisa masuk. Nah, jadi itu tadi Mas Bu Resta,
Jadi bukan, dan ibu bapak ibu semuanya yang masih bertanya-tanya tentang NUPTK, tidak lagi ya wajib, yang wajib itu NIK-nya itu valid. Jangan sampai ternyata 16 digit ternyata cuma 15 atau namanya nggak sama yang ada di Dukcapil dengan data bapak ibu. Jadi itu yang paling penting, NIK pastikan itu valid. Jadi begitu ya Mas Dir ya. Terima kasih sekali lagi pada bapak ibu semua. Selain banyak pertanyaan, ada apresiasi juga nih. Semoga kita ini juga dirasakan oleh bapak ibu guru yang lain. Dari Ibu Siti Irmawati, terima kasih Bu Siti, terima kasih banyak Ibu Dirjen yang telah memberikan ruang dan kesempatan kepada honorer lama yang berpuluh-puluh tahun mengabdi, dan buat para guru yang baru mengabdi cukup bersabarlah, pasti akan ada kesempatan ke depan. Luar biasa, itu namanya positive thinking atau berpikir positif untuk Ibu Siti. Semoga juga menular pada saya tentu, dan Mas Direktur, dan juga Bapak Ibu guru semuanya. Insya Allah yang belum terpanggil akan segera terpanggil. Semua guru mendapat kesempatan yang sama asal memenuhi 5 syarat administrasi yang tadi sudah disebutkan Mas Direktur. Baik, kita lanjut pertanyaannya Mas ya. Boleh Bu Dirjen. Masih semangat kan? Masih Bu. Iya. Kalau untuk guru-guru tidak ada kata tidak semangat. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sofianti_BT. Pertanyaannya, Assalamualaikum Bu Nunu, selamat hari guru. Terima kasih Bu, selamat hari guru juga untuk Ibu. Semoga Ibu tetap semangat mengabdi dimanapun Ibu berada, apapun kondisinya. Ya, bagaimana kabar RUU Sisdiknas selanjutnya? Itu satu-satunya upaya kami guru PAUD non formal untuk diakui, disetarakan dan disejahterakan. Sama, jadi kita punya pemikiran yang sama ya. Saat ini kita sedang membahas PPG bagi guru tertentu yang mengajar di sekolah formal, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Untuk guru yang mengajar satuan formal, non formal belum dapat mengikuti, tapi kabar baiknya RUU Sisdiknas sudah masuk prolegnas di DPR. Nanti kita berdoa semoga apa yang menjadi harapan Ibu Sofianti itu bisa dirasakan juga oleh semua guru non formal lainnya. Karena Pak Menteri ini sangat peduli dengan guru-guru non formal ya Bu. Kita berdoa ya, karena sudah masuk prolegnas, agar kebijakan berpihak kepada guru-guru non formal segera terwujud. Ibu bersabar saja dan tentu berdoa, ya kan? Iya betul Bu Dirjen. Bu Dirjen izin, ini ada pertanyaan yang sangat menarik Bu. Iya. Dari Pak Hadi Utomo 113. Ini untuk Bu Dirjen ini. Selamat sore Bu Nunu dan Pak Ferry. Saya Aldi dari Bali. Oh gitu. Saya ingin bertanya ini Bu. Kalau benar untuk mengikuti seleksi administrasi PPG itu 2024 itu tanpa harus punya NUPTK, kenapa syarat NRG harus ada NUPTK Bu? Oh gitu, kenapa syarat NRG harus? Jadi gini, untuk seleksi administrasi, ya tadi kan kita mau administrasi ya. Untuk seleksi administrasi bisa cukup dibuktikan dengan keaktifan di Dapodik, supaya semua guru yang sudah memenuhi administrasi yang tadi disebut itu bisa langsung ikut mendaftar ya. Nah, dengan unik ID PTK yang menggunakan dengan ID PTK, yaitu ID-nya itu cukup NIK ya, yang valid. Sedangkan NUPTK sebagai unik ID yang membuktikan bahwa PTK tersebut aktif sebagai guru, sehingga unik ID NUPTK menjadi parameter untuk penerbitan nomor registrasi guru, di mana dalam hal ini NRG sebagai bukti unik ID guru profesional atau telah memiliki sertifikat pendidik. Jadi beda ya, ini kan step yang Bapak Ibu ikuti itu untuk mendapatkan serdik. Setelah mendapatkan serdik, baru nanti bukti kepemilikan itu akan ada syarat administrasi berikutnya. Yang penting sekarang semua bisa ikut PPG dulu, gitu ya. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan lanjutnya nih Mas. Iya Bu. Dari Ibu Novianti Andani. Novia Fitri Andani ya, pertanyaannya, Bu Nunu, Mas Ferry, saya tahun 2023 terpanggil PPG, tapi tidak mengikuti administrasi. Apakah bisa terpanggil lagi di 2025? Ini banyak sekali Mas. Jadi dulu terpanggil, lalu dia nggak bisa hadir karena mungkin sedang melahirkan, sedang sakit dan lain sebagainya, sehingga dia tidak mengikuti. Apakah itu bisa ikut lagi? Gimana jawabnya? Iya. Terima kasih Bu Dirjen, Bu Nova Fitriandani. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini sangat menarik pertanyaannya Bu Dirjen. Jadi untuk guru yang akan terpanggil sebagai
peserta PPG atau calon mahasiswa PPG di tahun 2025 adalah yang telah mengikuti seleksi PPG, Bu, dan dinyatakan lolos seleksi PPG akhir November 2024 ini. Ya, gitu, pokoknya Bu. mereka harus ikut lagi kan? Ikut lagi. Gitu ya, Bu ya. Pokoknya kalau Ibu dulu pernah seleksi nggak dipanggil, siapapun ya selain Bu Nova yang dulu pernah harusnya ikut pas ujian nggak bisa sehingga nggak lulus, harusnya ikut waktu itu karena sedang ada tugas negara yang lain nggak bisa. Siapapun itu, pokoknya yang belum ikut PPG, ikut seleksi administrasi lagi, daftar lagi, insya Allah Bapak Ibu akan terpanggil. Jangan khawatir ya. Gitu kan ya, Mas Dir? Oh iya. Betul. Nah, luar biasa nih, pertanyaan paling semangat itu harus kebut-kebutan nih ya. Sudah ada 9.871 guru yang bergabung. Ini menandakan bahwa para guru semangat untuk mengupgrade diri, meningkatkan kompetensi ya, agar bisa mengikuti seleksi ini dan mengikuti PPG. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Rosiana Bunda Rahma. Pertanyaannya, Assalamualaikum Bu, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Amin. Ya. Izin bertanya Bu, apakah yang sudah terpanggil PPG tahun 2020 dan belum lulus UKPPPG tahun 2023 lalu daftar retaker sudah tidak bisa lagi Bu, apakah akan terpanggil administrasi lagi Bu? Apa terpanggil nggak Mas Dir? Ya, ini menarik sekali pertanyaannya Bu, karena memang ini juga banyak tadi ya Bu ya. Iya, yang kayak gini banyak banget sih BA saya juga Mas. Betul, sudah lama dan mungkin masa studinya juga sudah habis kan gitu ya Bu. Iya, betul. Jadi peserta seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu adalah yang memenuhi syarat, belum pernah mengikuti program pemerolehan sertifikat pendidik Bu, gitu. Atau belum punya sertik, atau memang belum pernah ikut PPG sebelumnya. Iya, sama sekali gitu, ya. Nah, untuk peserta PPG yang belum lulus tetapi sudah habis masa studi tersebut, ini memang sedang dilakukan pembahasan regulasinya lagi Bu. Jadi mudah-mudahan nanti hasilnya akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Itu Bu. Jadi memang ini sangat penting dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal itu, Bu. Tapi kami akan berupaya ya. Betul. Pokoknya guru-guru yang dulu pernah nggak lulus dan kemudian kemudian tidak bisa menyelesaikan karena banyak tugas yang lain, masa studi habis, kita akan pikirkan telah regulasi yang bisa membantu Bapak Ibu ya, yang dengan kasus semacam ini. Dan saya juga pesan, mohon maaf ya pada Bapak Ibu guru yang sudah WA saya, DM saya, tapi karena memang ini banyak sekali hal yang harus kami jawab, maka mohon maaf jika belum terlewat untuk tidak dijawab. Bukan berarti tidak menganggap penting pesan Bapak Ibu semua, tapi karena terlalu banyak pesan sehingga kami berdua mengambil momen ngopi ini untuk menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Semoga sudah terakomodir ya, meskipun bukan langsung pertanyaan Bapak Ibu, tapi kira-kira kalau pertanyaannya itu sama, kurang lebih seperti itu. Ada, sebelum kita istirahat sejenak, ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Yuhanef ya. Assalamualaikum Bu, izin bertanya, saya mengajar di SMK negeri sejak 2021. Luar biasa ya Ibu ya. Sampai saat ini status saya masih GTY, belum GTT, guru tetap yayasan ya. Betul. Karena sebelumnya mengajar di swasta. Apakah saya bisa terpanggil di PPG? Nah, kalau ini bisa ya Mas ya? Bisa Bu Dirjen, bisa. Jadi nanti silahkan untuk bisa segera mengikuti seleksi administrasi untuk Ibu Yuhanef, dan jika sudah lulus seleksi administrasi, nanti tentu akan segera terpanggil ya Bu untuk mengikuti PPG bagi guru tertentu. Iya, iya. Jadi mungkin kabar yang kemarin itu Mas Direktur yang PPG untuk tahap 2 itu kan lulusnya 98,57% ya. Betul. Cukup besar ya. Piloting 2. Iya, cukup besar. Tapi ada yang tidak lulus itu kurang lebih kenapa sih mereka ada yang nggak lulus? Iya Bu Dirjen, jadi ketidaklulusan ini karena biasanya mereka tidak menyelesaikan salah satu uji Bu. Entah itu uji kinerjanya, videonya tidak diupload, atau memang mengupload tapi tidak bisa dibuka, atau tidak menyelesaikan atau tidak mengikuti uji tulisnya, UTBK-nya Bu. Jadi mereka tidak bisa segera lulus gitu, dan harapannya mereka bisa ikut. Ada nggak sih yang curang juga? Ternyata ya ada saja Bu. Ada ya. Iya. Jadi Bapak Ibu guru nggak usah tidak percaya diri ya, jangan coba-coba karena tertangkap oleh kamera loh ya.
yang ada juga yang curang. Jangan lagi dong, karena ini kan karakter atau integritas Bapak Ibu guru harus dijaga. Jadi kelulusan cukup besar ya, 98,57% itu angka yang sangat tinggi. Ya kalau kami sih berdua inginnya semua yang ikut itu lulus. Namun kalau misalnya terpaksa karena kecurangan, karena tidak lengkap ujiannya, karena tidak bisa dibuka videonya, karena kan yang menguji dari pihak kampus juga ya. Nah itu mungkin yang bagian yang tidak lulus. Nah yang tidak lulus bisa apa mereka Mas? Bisa ujian lagi kapan? Iya tentu mereka masih memiliki kesempatan ya Bu untuk mengikuti UKP PPG. Nah, direncanakan paling cepat tahun depan di awal tahun, mudah-mudahan ya Bu ya. Nanti dikabari. Ini hanya kabar ya untuk himbauan untuk yang baru mau ujian, percaya pada kemampuan sendiri. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah punya kapasitas untuk mengerjakan UKP PPG. Apapun hasilnya, kalau itu hasil karya Bapak Ibu, pasti kami akan hargai gitu ya. Nah ini kita lanjut ya, pertanyaan berikutnya. Ini tadi karena banyak sekali pertanyaan yang kenapa saya nggak lulus, luluskan semua. Jadi kami inginnya lulus semua ya. Tapi kalau kemudian ada yang tidak lengkap atau tidak menjawab atau tidak menyelesaikan, itu mungkin sebagai bentuk akuntabilitas yang akan diperiksa oleh pemeriksa-pemeriksa yang lain nanti secara random. Jika ketemu angka itu, maka kami bisa bertanggungjawabkan secara ilmiah. Itulah karena namanya PPG itu adalah pertanggungjawaban antara Dijen KTK melalui Direktorat PPG juga dengan LPTK penyelenggara PPG. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, ini kita lanjutkan. Terima kasih kepada 9.800 guru yang masih bergabung bersama kami berdua di sini. Senang sekali sore hari yang mendung ini kami masih ditemani oleh Bapak Ibu guru yang setia menongkrongi ngopi bareng Bu Nunu sore hari. Ini sesuatu yang sangat membanggakan dan sangat kami hargai. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Zulki Ananta. Pertanyaannya, Assalamualaikum Bu Nunu. Waalaikumsalam. Selamat sore juga Pak Zulki Ananta, apakah seluruh guru akan terpanggil untuk PPG? Pertanyaan yang bagus sekali. Apakah honorer juga termasuk? Dan apa saja persyaratannya, Bu? Ya, ini bisa Bu, bisa terpanggil. Tidak ada kecuali. Semua bisa. Pak Zulki Ananta. Jadi kita memberi kesempatan siapapun guru yang aktif mengajar di Dapodik minimal 1 tahun. 1 tahun. Atau di tahun ajaran 2023. Di tahun ajaran 2023, setahun lalu ya, setahun lalu. Pokoknya Bapak Ibu aktif mengajar, terdata di Dapodik, S1 D4, belum pernah ikut PPG, punya NIK yang valid, Bapak Ibu pasti terpanggil. Tidak peduli dia honorer di sekolah negeri, apakah dia guru di sekolah swasta, di yayasan. Karena kesejahteraan yang disampaikan, yang diberikan pada Bapak Ibu guru, upaya peningkatannya, satu-satunya instrumen yang sah buat negara adalah melalui kepemilikan sertifikat pendidik. Jadi kami, kementerian ini mendorong semua guru segera mungkin untuk mendapatkan sertifikat pendidik agar Bapak Ibu bisa mendapatkan kesejahteraan yang dapat dipertanggungjawabkan di keuangan negara. Seperti itu. Pak Zulki Ananta, semangat. Bapak pasti kepanggil ya, asal Bapak ikut seleksi administrasi. Tapi kalau nggak ikut ya nggak kepanggil ya Mas ya. Betul. Harus mengikuti tahapnya. Oke, jadi kita lanjut. Tadi pertanyaannya apa saja persyaratan seperti yang tadi ya? Betul. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti diputar lagi ya, nanti diputar lagi videonya. Iya Bu Jen. Kalau kita baca lagi nanti mengurangi kesempatan guru lain ya bertanya. Kita ada pertanyaan berikutnya nih dari Ibu Azizah Nurpensi. Pertanyaannya, jika PPG terintegrasi dengan PNS, apakah PNS tidak bisa terintegrasi dengan PPG? Gimana itu Mas Dir? Ya, betul Bu. Baik sekali pertanyaannya Bu Azizah. Iya, saya juga bingung ya. Biasanya Mas Dir aja yang jawab. Jadi untuk guru PNS, P3K maupun non-PNS ya Bu ya, yang tercatat belum pernah mengikuti program pemerolehan sertifikat pendidik atau belum pernah ikut PPG sebelumnya, dan atau belum memiliki sertifikat pendidik akan menjadi kandidat calon peserta PPG Bu. Gitu. Sehingga data yang PNS-nya ini kan pasti datanya terintegrasi Bu dengan NIK-nya dan data yang dicatatkan pada Dapodik, sehingga mereka nanti akan terintegrasi secara langsung di data PNS tersebut. Baik. Oke. Begitu ya Bu Azizah, semoga dapat dipahami dengan baik. Ini ada pertanyaan kayak khusus saya ini karena sama-sama sejarah. Ibu Sofnia Nurul. Ada Nurul juga di ruangannya aja Mbak Nurul.
Kenapa namanya bisa sama ya? Jangan-jangan Mbak Nurul sendiri. Jangan-jangan Mbak Nurul yang bertanya ya. Oke. Ini pertanyaannya, Bu, ijazah saya pendidikan sejarah. Sama dong. Bu Sofnia Nurul, saya juga dosen untuk pendidikan sejarah. Kita satu tos dulu. Kita satu geng ya. Tapi saya P3K di SD jadi guru kelas. Nah, misalkan terpanggil PPG, mapelnya apa ya, Bu? Apakah guru kelas atau sejarah? Nah, ini pertanyaan ini berlaku untuk semua guru yang lain yang punya kasus seperti Ibu Sofnia Nurul ya. Jadi silahkan Ibu Sofnia Nurul atau Bapak Ibu guru yang lain yang punya masalah sama dengan Ibu Sofnia Nurul memilih bidang studi PPG sesuai dengan linearitas S1 D4-nya dengan bidang studi PPG-nya ya, yang dapat Ibu lihat di laman ppg.kemendikbud.go.id. Kemudian pada saat seleksi administrasi dalam 3-4 hari ke depan, kemudian linearitas sertifikat pendidik yang dipunyai dapat dilihat linearitasnya dengan mata pelajaran apa yang diampu pada Permendikbudristek nomor 7 tahun 2024. Jadi kayak Bu Nurul ini akan linear ngajar di mana? Betul. Itu ada di dalam tabelnya ya, betul, Mas Bu. Di lampirannya itu akan terlihat di situ semuanya. Nah, ini menarik ya Bu Dirjen ya. Saya izin boleh bertanya nih Bu, ini menyampaikan pertanyaan beberapa teman Ibu. Ya. Dari Bu Waisah ZA, beliau bertanya, Bu, jika data mengajar di Dapodik itu tidak linier dengan ijazah, apakah bisa lolos administrasi PPG guru tertentu ya Bu? Kalau data mengajar di Dapodik tidak linier. Betul, Ibu. Jadi kalau seperti itu, seperti kasus Ibu Waisah, data di Dapodiknya tidak linier dengan ijazah. Nah, seleksi administrasi PPG melihat kesesuaian. Jadi ini gunanya seleksi administrasi, Bu. Melihat kesesuaian antara ijazah S1 dengan bidang studi PPG yang akan dipilih. Untuk kesesuaian mapel ajar berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Permendikbud nomor 7 tahun 2024 tentang kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik. Gitu. Betul. Iya. Nah, banyak sekali pertanyaannya ya Mas. Sebelum kita berlanjut ke pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira saya mau tanya ke Mas Dir nih. Ya. Harapan apa sih Mas Dir di Hari Guru Nasional kali ini untuk para guru hebat? Apa Mas Dir? Ini kan momen yang tepat sekali ya. Betul, untuk Bu. Menggantung harapan setinggi mungkin. Apa kira-kira? Menarik sekali Bu Dirjen harapan kita kepada Bapak Ibu guru ya. Karena kita di Direktorat Pendidikan Profesi Bu tentu berharap bahwa pendidikan profesi ini setelah mereka lulus itu berupa sertifikat, itu bukan pencapaian akhir Bu, tapi itu baru awal dari sebuah proses sehingga nanti mereka bisa mengembangkan diri Bu. Gitu. Jadi tidak kalau sudah dapat serdik terus dia santai, tidak perlu mengembangkan diri, tidak, tapi itu baru awal Bu Dirjen. Itu harapan yang sangat mulia. Jadi Bapak Ibu, kami berupaya Bapak Ibu segera hanya mempunyai tiket. Serdik itu tiket untuk Bapak Ibu bisa mempunyai kesempatan lebih luas lagi untuk menjadi apa saja. Mengembangkan diri, meningkatkan prestasi diri, kan semua kan ditanya. Sertifikat pendidik ini sudah punya belum? Mau jadi kepala sekolah ditanya, mau jadi pengawas ditanya, mau jadi apapun ditanya, kesejahteraan juga ditanya. Jadi harapannya bukan berhenti sampai di situ Mas Dir. Betul. Terus meningkatkan kompetensi diri. Jadi gitu, itu harapan yang mulia dari Mas Direktur. Mari kita wujudkan bersama dan tentu mohon Bapak Ibu guru juga mendukung ya, harapan itu bisa menjadi kenyataan. Kalau sudah ikut sertifikat pendidik, terus lakukan pengembangan diri. Nanti tunjangan yang didapatkan sebagian kecil diinvestasikan untuk peningkatan kompetensi diri. Betul sekali. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, Mas Direktur, hari ini tepat perayaan Hari Guru, Hari Ulang Tahun PGRI sekaligus Hari Guru Nasional 2024. Tema yang dipilih untuk tahun ini adalah Guru Hebat Indonesia Kuat. Tema ini diangkat menyiratkan bahwa nasib bangsa ini sangat tergantung kepada guru. Bila bangsa ini ingin menjadi bangsa yang punya daya saing, bangsa besar, harus memiliki SDM kuat dan hebat, cerdas tapi berkarakter. Nah, cerdas dan berkarakter, SDM belajar sepanjang hayat ini bisa dicetak. Kita sangat berharap ujung tombaknya untuk menciptakan SDM tersebut adalah guru. Dengan SDM yang luar biasa hebat, dia akan menjadi pemenang di kancah dunia, pergaulan dunia, sehingga Indonesia kuat
dapat terwujud dari SDM-SDM yang sekarang di tangan Bapak Ibu guru semuanya. Dan harapan kita untuk pendidikan bermutu untuk semua, slogan yang kementerian yang sekarang adalah kita, Kemendikbudristek, berkomitmen untuk menuntaskan program sertifikat pendidik ini, kemudian juga menuntaskan pemenuhan kualifikasi S1 D4 bagi guru, sehingga 295 guru yang belum S1 D4 pada akhirnya berkesempatan juga untuk menjadi guru-guru profesional. Dan kita akan siapkan dengan berbagai cara, mekanisme agar guru-guru tersebut bisa memenuhi 3 hal: kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi pendidik. Ya, betul. Begitu Bapak Ibu. Iya. Wah, seru ya Bu Dirjen ya. Ini mimpi kita bersama betul. ya untuk Bapak Ibu Ya. guru seluruh Indonesia. Semoga Bapak Ibu juga mendukung dengan usaha keras dan doa dari Bapak Ibu semuanya. Karena semua tidak akan terwujud jika tidak dibarengi doa dan pikir positif kita semua. Betul Bu Dirjen. Ini pertanyaan menarik Bu Iya, sepertinya. ada lagi? Ada Bu, mohon Masih izin ada. Bu. Iya, ya Kita silakan. bertukar pertanyaan dan jawaban ya Bu. Oh iya, boleh. Ada Izin, Bu. lagi? Ini Bu dari Bu Nikmah. Jadi beliau bertanya, kalau sudah verbal ijazah, tapi nama dapodik dan ijazah tidak sesuai Bu. Padahal di info GTK sudah centang hijau. Oh gitu. Nah, dan sudah saya verbal gitu sama Ibu. Ya, apakah bermasalah ya Bu untuk pemanggilan seleksi administrasi? Nah, gitu Bu pertanyaan. Nama centang hijau tapi tidak sesuai. Ya, nama yang tercatat pada dapodik dan ijazah memang harus sesuai Bu. Nanti orang lain yang dipanggil ya. Jadi nama harus sesuai dan padan dengan data di Dukcapil, nggak boleh selisih sedikit pun. Itu yang menyebabkan Bapak Ibu guru nggak terpanggil. Itu pokoknya kan disingkat, yang P-nya disingkat, P-nya dipanjangin nggak boleh. Pokoknya harus sama persis ya di Dukcapil, di ijazah dan di dapodik. Nah, masalahnya tuh jika tidak sesuai, jika tidak ada ketidaksesuaian nama seperti yang tadi kasusnya ya, mungkin nggak hanya Bu Nikmah nih, Bapak Ibu banyak yang berkasus seperti ini tidak sesuai, maka pada laman verbal PTK maka Bapak Ibu bisa menghubungi perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah untuk dilakukan perbaikan, terutama pada pangkalan data dikti. Ya, itu penting ya. Kalau tidak padan Bapak Ibu, seperti apapun usaha kita, nanti itu berarti ada 2 individu yang berbeda. Itu sistem membaca sedemikian, meskipun Bapak Ibu datang ke kami, ini loh saya sama, tetapi sistem membaca 2 individu yang berbeda. Itu Mas Direktur. Ini sekarang gantian ya Mas Direktur ya. Silakan Bu. Bu Nunu, ini dari pertanyaan dari Pak Sidika Priyansyah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sidika Priyansyah. Semoga Bapak Pak Sidik ya. Semoga Bapak Sidik sehat selalu ya. Bu Nunu, untuk TMT 2020 kira-kira bisa mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan, bisa nggak Mas Dir? Insya Allah bisa sekali Ibu ya. Jadi sesuai dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2024 tentang pendidikan profesi guru, yang bisa mengikuti seleksi PPG bagi guru tertentu adalah guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan, yaitu guru yang aktif mengajar minimal 1 tahun pada tahun ajaran 2023-2024 yang tercatat pada Dapodik Bu, atau kurang dari 1 tahun dengan pertimbangan memiliki riwayat aktif mengajar yang tercatat pada Dapodik pada tahun ajaran sebelum tahun 2023-2024 dan aktif mengajar pada saat pelaksanaan PPG tersebut. Itu Bu. Nah, ini juga sama dengan kepala sekolah Bu sebetulnya. Sama ya. Sama Bu, kepala sekolah yang bertugas minimal 1 tahun pada tahun ajaran 2023-2024 yang tercatat di Dapodik atau kurang 1 tahun dengan pertimbangan memiliki riwayat sebagai kepala sekolah atau aktif mengajar yang tercatat pada Dapodik pada tahun ajaran sebelum tahun ajaran 2023-2024 dan aktif bertugas sebagai kepala sekolah pada saat pelaksanaan PPG. Jadi memang status aktif mengajar ini harus tetap ada Bu. Harus melekat itu ya. Betul, dan tentu belum memiliki sertifikat pendidik ya Bu Dirjen. Gitu. Jadi Pak Sidik, begitu Pak Sidik, jangan khawatir. TMT 2020 pun, jadi kan syaratnya tadi udah ya, pokoknya kembali ke pasal 1 syarat 1 sampai 5 ya, apapun pertanyaannya itu syarat administrasi
Itu yang Pak Sidik bisa baca kembali, nanti bisa diputar kembali. Nanti kita akan upload ya siaran langsung ini untuk Bapak Ibu semua jika ada yang terlewat belum mendengarkan syarat administrasi itu apa saja. Selain diupload kembali, juga diunggah di laman PPG ya Mas Dir ya. Betul. Jadi kalau Bapak Ibu selain nanti bisa dilihat kembali siaran langsung ini, ya. Bapak Ibu guru juga bisa mengecek kembali di laman Direktorat PPG, ya. ppg.kemendikbud.go.id atau Instagramnya PPG ya, pasti di situ ada. Sebentar lagi kan seleksi administrasi dibuka, jadi berbagai alur proses nanti diceritakan di situ ya. Akan ada semacam sosialisasi coaching yang lebih masif, ya. Bu, yang lebih teknis tentang proses mekanisme yang lebih detail, sehingga semua Bapak Ibu guru akan tahu prosesnya tahap demi tahap akan disampaikan di situ, Bu. Iya. Dan insya Allah juga teman-teman di LPTK, di BGP, BGP juga akan membantu. Iya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau misalnya nanti terkendala, langsung jangan marah-marah, jangan mutung ya bahasa Jawanya. Pokoknya kita akan berikan asistensi. Jadi Bapak Ibu kita kan punya UPT ya di 33 provinsi. Dia akan membantu Bapak Ibu semua jika mengalami kendala dalam pendaftaran ini. Yang penting Bapak Ibu harus tadi syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan itu yang harus disiapkan. Dari sekarang ngecek apakah sudah valid belum, sama belum, nama di Dapodik, nama di ijazah, NIK-nya itu dulu ya. Mas Dir, minum kopinya. Wah iya ini. Kita coba lagi. Jadi memang ini hal pelik ya, tapi sebenarnya bisa jadi mudah. Yang penting Bapak Ibu itu sabar. Kalau sedikit-sedikit jangan emosi. Nah, nanti kalau ada menemukan kendala, tanya saja ke helpdesk. Apa saja salurannya itu bisa. Boleh juga. Kalau ke saya itu karena kadang-kadang kalau teknis tuh saya nggak tahu Mas Dir. Kalau misalnya screenshot laman itunya pendaftaran saya juga nggak tahu, harus saya teruskan kembali. Makanya lebih tepat lagi kalau nanya di laman itu, di helpdesk itu, atau nomor-nomor yang bisa dihubungi untuk pertanyaan ya. Jadi kalau saya pasti akan saya teruskan ke tim teknis ya, karena saya juga tidak tahu gitu. Kopinya enak sekali loh Mas Dir. Ini Sidikalang ya. Sidikalang ya, Bu, ya? Wah, luar biasa. Sidikalang itu dari Sumatera. Luar biasa. Kita masih ada waktu nih Mas Dir, ada waktu 10 menit ke depan. Yuk kita bahas pertanyaan lagi ya. Bahas pertanyaan ya Bu ya. Saya coba izin menanyakan ke Ibu, membacakan pertanyaan ya Bu. Bu Dirjen, kalau surat edaran linearitas berubah nggak ya Bu? Nah ini pertanyaan dari Bu Rika Cahyasari Bu. Oh iya, jadi SE linearitas yang tadi saya sebut ya. Jadi linearitas bidang studi PPG itu sesuai dengan linearitas S1 di 4 dengan bidang studi PPG. Pada seleksi administrasi tahun ini dapat Ibu lihat di laman ppg.kemendikbud.go.id. Pada saat seleksi administrasi 3-4 hari ke depan ya. Jadi di situ akan dilihat misalnya saya S1-nya sejarah murni kayak saya nih, sejarah murni, bukan dari pendidikan, bisa milih apa, yang dari geografi murni, yang dari bahasa sastra Indonesia. Nanti di situ ada laman-laman yang Bapak Ibu bisa cek kembali ya. Nah ini ada dari Pak Ali bin Hayan. Assalamualaikum Bu Dirjen, salam dari guru pelosok daerah Lamongan. Jadi Lamongan, apa kabar Pak Ali bin Hayan Lamongan ya? Itu ada soto yang terkenal di dekat rumah saya, soto Lamongan itu paling jos itu. Tak ada bandingnya lah pokoknya soto Lamongan. Pak Ali memberikan apresiasi, sudah memberikan terima kasih, sudah memberikan kami percepatan PPG piloting. Kami bangga dengan Bu Dirjen, semoga Ibu sehat selalu. Ini Mas Dir juga dan tim yang berjasa. Dan saya juga senang ketika bisa memberikan, kita semua bisa memberikan kemudahan untuk Bapak Ibu. Karena kami tahu perjuangan Bapak Ibu guru untuk mengajar luar biasa berat. Sehingga apapun yang bisa membantu, memperingan beban Bapak Ibu pasti kami akan lakukan. Selamat ya Pak Ali, semoga Pak Ali lancar dalam bertugas di pelosok dan kelak kesejahteraan bisa membuat lebih bermakna profesinya Pak Ali. Saya berdoa dari sini untuk Bapak. Ini ada pertanyaan lagi nih. Banyak sekali pertanyaan terkait dengan guru agama nih Mas Dir. Nah ini.
Nah, ini bagaimana sertifikasinya? Apakah ada diskusi lanjutan antara Kemendikbudrismen dengan Kemenak? Nah, ini saya senang sekali nih ada pertanyaan ini, karena memang ini nih untuk teman-teman guru agama, bukan hanya PAI ya. Kemarin ada yang bertanya nih, apakah guru agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha juga ikut? Nah, ini sekaligus saya jawab. Setelah saya memposting, kita menginisiasi, kemudian Pak Menteri sudah bertemu, Menteri Agama dengan Mendikbudrismen, dengan Pak Dirjen PAI, dengan Direktur PAI ya. Saat itu masih PAI, tapi sebenarnya nanti akan berlaku untuk semua agama. Kemudian pertemuan tindak lanjutnya sudah kami lakukan. Jadi Pak Menteri, Pak Abdul Mukti juga ingin guru-guru agama juga mempunyai kesempatan yang sama yang dirasakan oleh guru-guru mata pelajaran yang lain. Sehingga kami terus melakukan pembahasan lanjutan bersama tim ya Mas Dir nih terutama. Besok pagi kami akan ada pertemuan teknis kembali. Jadi mohon doa bagi semua guru agama agar inisiatif ini segera menjadi kenyataan. Yang penting Bapak Ibu bersabar. Jadi apa yang menjadi harapan Bapak Ibu guru agama menjadi perhatian Pak Menteri juga, dan Pak Menteri Agama juga, Pak Dirjen Pendis dan Dirjen Agama yang lain juga menaruh perhatian yang sama, ingin guru-guru agama yang ada di sekolah-sekolah milik Pemda punya kesempatan akselerasi yang sama untuk PPG-nya, ya kan gitu ya? Betul, Bu Dirjen. Harapannya semoga. Apa yang sudah dilakukan selama ini? Ya, kami selalu berkoordinasi di tingkat teknis, Bu, gitu, untuk memastikan bahwa pelaksanaannya bisa segera dilakukan. Dan harapan kami juga guru-guru yang ada di bawah Kementerian Agama maupun di kementerian lain juga ada, Bu. Mudah-mudahan memiliki kesempatan yang sama untuk melaksanakan proses yang lebih akseleratif ini. Jadi kita besok pagi lagi rapat lagi ya. Gitu ya, Bu. Saya belum dapat info. Belum. Besok pagi kita ada rapat lagi nih bersama dengan tim dari Kemenak untuk menindaklanjuti ini semua. Siap. Kita lanjut ya Mas Dir ya. Bu Dirjen, ini ada pertanyaan yang sangat menarik, Bu. Ini apakah masih ada keistimewaan, Bu, untuk GP pada PPG 2025 nanti, Bu? Nah, apakah menarik sekali. Mungkin bukan istimewa ya Mas ya namanya, tapi kan guru penggerak itu juga sudah menempuh pendidikan yang lama selama 6 bulan dan peraturan ini berlaku dalam Permendikbud nomor 19 tahun 2025 masih sama. Jadi bagi guru penggerak, bagi PLPG, peserta PLPG yang belum lulus UTN bisa langsung mendaftar ujian, tidak perlu mengikuti pembelajaran di platform yang kita sediakan. Jadi ini masih sama, bukan berarti keistimewaan, tetapi karena menempuh pendidikan guru penggerak yang cukup lama, JP yang 300 lebih dan waktu durasi 6 bulan, maka pengakuan terhadap pendidikannya itu 100%. Sama dengan yang sudah mengikuti PLPG sehingga tinggal ikut ujian. Jadi gitu ya. UKM PPG ya, Bu ya. Tetap. Jadi meskipun guru penggerak atau peserta PLPG, dia harus tetap ikut UKPPPG. Yang penting ikut UKPPPG. Ada pertanyaan lagi nggak Mas Dir? Sepertinya ini pertanyaan sekian kalinya nih, Bu. Jadi ya memang harus kita jawab, Bu, ini. Ini Ibu atau coba apa pertanyaannya? Ini pertanyaan penting, Bu. Menurut saya juga banyak ditanyakan oleh para guru. Panas AC-nya. Dari Servandarini ya, ini penanyanya, Bu. Bu Dirjen, bagaimana dengan jam mengajar, Bu? Apakah harus valid baru bisa ikut PPG? Karena jam mengajarnya dan jam mengajar linear itu kadang-kadang nggak sesuai. Nah, bagaimana nih, Bu? Apakah harus valid untuk ikut PPG, Bu? Gitu. Oh, yang jam mengajar ya? Oke. Betul, Bu. Jadi Bu Servandarini, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin mewakili guru-guru yang lain ya. Yang mana terkait dengan jam mengajar, apakah harus valid dulu baru ikut PPG ini? Banyak soalnya, ya WA saya juga Mas Dir. Betul. Jadi bidang studi PPG yang sekarang mau ditempuh PPG ini tidak berdasarkan jumlah jam mengajar dan linearitas mapel yang diampu oleh guru. Ya ingat ya, kalau sekarang bukan jam mengajar nih. Tadi kan ada deh syaratnya 1 sampai 5 ya. Tetapi berdasarkan kualifikasi akademik S1 D4 yang dimiliki oleh guru, keaktifan mengajar ya, bukan jumlah jam mengajar. Nah, terkait dengan pemberian TPG baru akan mempertimbangkan jam mengajar.
Kalau sekarang kepemilikan serdiknya keikutsertaan dalam PPG itu tidak terkait dengan jam mengajar gitu. Bu, ada pertanyaan lagi boleh ya Bu ya? Boleh. Masih ada waktu Masih kan ada Bu ya? Boleh, ayo. Ini dari Lina Anggraini 16 Bu Dirjen, pertanyaan beliau, Bu, kalau linearitas mapel dengan jurusan ijazah S2 bagaimana ya Bu? Oh, ijazah S2. Betul, apakah harus pakai S1 atau bisa S2 gitu? Oh, gitu. Karena yang linearnya saya yang ijazah S2 itu Bu. Nah, gimana nih Bu Dirjen? Jadi ini penting banget nih buat Bapak Ibu guru yang sekarang S2. Jadi PPG ini merupakan pendidikan tinggi dengan level KKNI ke-7 atau satu tingkat di atas S1 dan tingkat di bawah magister, sehingga untuk seleksi PPG program studi ijazah S1 yang sesuai yang dipersyaratkan adalah S1-nya. Sekali lagi bahwa syarat untuk jadi guru itu S1 D4 ya. Jadi yang menjadi pertimbangan untuk pendaftarannya adalah ijazah S1. Betul. Bukan ijazah S2. Betul. Kalau ijazah S2 nanti akan mendapatkan poin ya. Tapi untuk ikut PPG itu ijazah S1. Gitu ya, S1-nya. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Pak Gio Semangat. Semoga Pak Gio selalu semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pak Gio dari Kediri Jatim. Apa kabar Bapak Ibu guru dari Kediri? Semoga Bapak Ibu semangat terus. Izin bertanya, saya terdata sebagai peserta piloting tahap 1 yang mengubah bidang studi sehingga harus mengikuti seleksi administrasi PPG guru tertentu ulang. Nah, apakah saat seleksi administrasi PPG guru tertentu ada ubah bidang studi lagi agar bisa linear dengan ijazah S1 saya? Ini pertanyaan bagus sekali untuk mewakili guru yang lain. Gimana Mas? Betul Bu, terima kasih Pak Gio atas pertanyaannya. Jadi pada saat seleksi administrasi saat ini, Bapak silakan memilih bidang studi yang linear dengan S1 D4-nya Bu. Jadi bisa Bu, bisa untuk melaksanakan mengubah bidang studi tadi sehingga bisa mengikuti seleksi administrasi kembali. Gitu. Oke, baik. Yang pokoknya itu bisa, Mas. Nggak ada kata nggak bisa. Ayahnya belum, ada jalan. Ya. Semangat Pak Gio. Ini ada pertanyaan nih, kita kejar waktu. Tadi kita telat 3 menit, kita kasih bonus 3 menit ya. Pertanyaannya dari Ibu Nur Halifah 02_Ahmad. Apakah Bu Nunu mau bertanya, saya SK awal di PAUD dan SK P3K sekarang ngajar SMA. Oh, luar biasa. Jadi Bu Nunu, tetap saya memakai SK awal di PAUD walaupun sekarang ngajar di SMA. Jadi silakan datanya dimutakhirkan dulu Ibu Nur Halifah. Pemilihan bidang studi PPG berdasarkan kualifikasi akademik S1 D4. Walaupun Ibu berpindah jenjang tidak sadiknya, ini pasti Ibu sebenarnya guru SMK ya. SMK. Ini ada pertanyaan kelima nih Mas Dir, supaya kita cepat saya baca ya. Dari Putri Mardia, Ibu Putri, akun SIM PKB yang terdaftar di Dapodik ganda Bu. Ini ada akun ganda Mas Dir. Dan ditambah satu lagi akun PPG Prajab yang belum terdaftar di Dapodik. Gimana ini? Apakah bermasalah ketika mendaftar PPG guru tertentu? Gimana yang kayak gini? Iya Bu, jadi terima kasih Bu Putri. Jadi Ibu Putri mohon maaf ini tidak bisa ikut seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu. Yang seperti ini kasusnya ya? Jika betul Bu Dirjen, jika Bu Putri telah mengikuti PPG Prajab dan telah memiliki sertifikat pendidik. Jadi silahkan catatkan riwayat sertifikasi Ibu pada Dapodik sehingga akan memenuhi syarat untuk diterbitkannya energi Bu gitu. Atau bisa diusulkan ke Dinas Pendidikan setempat. Gitu Bu Putri, semoga Ibu segera ya. Baik Bapak Ibu semuanya, ini alhamdulillah sampai sore ini kita masih ditemani 8.121 guru yang setia menemani saya di sesi ngopi bareng Bu Nunu sore hari ini. Selalu sesi ngopi itu menjadi momen yang sangat berharga buat saya karena saya langsung berinteraksi dengan Bapak Ibu guru. Ini usaha saya untuk langsung menjawab pertanyaan Bapak Ibu langsung dari A1 sumber primer. Saya berterima kasih juga kepada semua tim yang ada di sana, lambaikan tangan karena sudah membantu saya dengan baik. Ini tim yang selalu setia. Tepuk tangan. Terima kasih ya sudah membantu saya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah lebih dari 1 jam kita bersama. Sudah lebih dari 1 jam kita bersama dan seleksi pembahasan kita hari ini adalah kado istimewa buat Bapak Ibu di Hari Guru tahun 2020.
4, dan ini tentu akan menjadi hadiah yang sangat berharga buat Bapak Ibu semua di tahun 2025. Kami sangat berharap apa kabar baik yang kami bawa ini berkenan untuk Bapak Ibu guru semua, dan mulai hari ini silahkan bersiap-siap untuk mengikuti seleksi administrasi. Saya juga berterima kasih pada Mas Dirferi yang sudah kerja keras selama ini menyiapkan segala sesuatunya untuk Bapak Ibu semua beserta semua tim, seluruh tim betul, yang tadi sudah bekerja luar biasa, bahkan tidak ada kata libur buat teman-teman, karena untuk melayani ratusan ribu guru yang harusnya diselesaikan dalam 5-6 tahun, kita selesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ini butuh usaha yang sangat luar biasa. Kami sangat ingin Bapak Ibu tidak menemui hambatan apapun ketika melakukan PPG ini, sehingga kami terus bersiaga jika ada keluhan apapun dari Bapak Ibu guru. Terima kasih juga kepada ribuan Bapak Ibu guru yang hadir dalam sesi live ngopi bareng Ibu Nunuk sore hari ini. Semoga info terkait dengan seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu kali ini bisa memberikan semangat dan secercah harapan buat Bapak Ibu guru sekalian. Saya juga ingin menyampaikan sekali lagi selamat Hari Guru Nasional 2024 ya Mas Dirya. Semoga hari ini menambah semangat Bapak Ibu dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Saya akhiri dengan pantun. Beli durian di pasar Minggu. Cakep. Pulangnya naik angkot warna ungu. Cakep. Yuk daftar seleksi administrasi PPG guru tertentu. Cakep. Demi pendidikan Indonesia yang bermutu. Sampai jumpa Bapak Ibu semua di sesi ngopi bareng Bu Nunu lain waktu dengan informasi yang tak kalah penting. Dan jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, silahkan tulis kembali di kolom komen dan kami akan menjawabnya. Jika memang masih banyak yang belum terjawab, akan membuka sesi live ngopi lagi. Terima kasih Bapak Ibu guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.